Tadi Kang Mas diawali dengan segala sesuatu tergantung niatnya. Ya. Kawula Innamal a'malu binniyat. Ngapunten Kang Mas. Ya, terus Saya mau matur niku kedul. iya. Kalau tak ngerokok Mas. Padahal kalau yang badan dalil tuh ya Kang Mas. Wah, niki Pak Dokter Uwin Tayasu mirmila. Kudu tetap semangat. Ngapunten niki sedikit. Ini pemirsa, tadi saya merasa ngapunten ya sok-sokan yang dosen studi Islam, dokter yang mau matur ayatnya totalnya malah jika Mas tak udut riyen niki. Speechless kulo. Waduh nih, malah blank niki pertanyaan. Ya kan sekali-kali diusilin kayak gitu kan. Kalau di kampus mana ada yang berani ngusilin? Ya, mesti Wong diusilin itu kadang bikin awet muda. Di-prank. Iya. Biasa kulo ngeprank Mas. Kalau setakeng gitu kan cepet tua ini kalau diusilin gitu kan. Sebelum ke mungkin yang terkait bencana setunggal malih, ternyata kawula sowan ini yun penjelasan yang lebih detail kembali setelah ini pengantar yang memang paling substansi dengan yang saya alami barusan. Kurang lebih seminggu ini kawula sedikit merasakan yang mungkin saya sebut normatifnya sakit kepala gitu, mendadak. Sisi lain kita kan nggak boleh prasangka buruk ya. Apakah mungkin ada yang mengganggu kita atau tidak, kita kan tidak boleh menganggap menjelekkan orang lain atau suudzon ya. Tapi 1 minggu 3 kali intinya ada serangan mendadak yang mengenai kepala sebelah kanan saya. Setelah saya coba akhirnya bermeditasi, ngetirakat ya, mendel nyuwun tentang Gusti Kang Maha Welas Asih dengan istilahnya coba menep, kemudian hanya dengan media air petak gitu ya. Sempat pertempuran terjadi karena saking merasa mungkin tidak nyaman, hampir saya membeli obat kimia aja gitulah, obat-obatan yang di apotek atau apa. Tapi ada suara lagi, wis tongger obat mungkin awakmu dewe, sukmamu dewe. Jelas. Akhirnya saya tambah meditasi, baik saya tiduran atau normatifkan kawula muslim juga saya wudhu lah, saya sholat. Tapi setelah itu setelah selesai saya mendel olah nafas. Semakin coba saya nyenyuwun teng Gusti Kang Maha Welas Asih, sampai ada suara, sakit, kamu kalau sudah cukup ya reda dan sembuhlah. Kok benar-benar kurang lebih 1 jam, 3 kali ini sembuh total tanpa saya harus minum obat. Yon tambahan apa pengalaman empiris yang saya alami Kang Mas. Pertempuran juga, hampir mau ke apotek, tapi nggak jadi, 3 kali. Sebelum ke bencana. Yon tambahan Ingat lagu Indonesia Raya nggak? Nggih. Singkan bagian apa Kang Mas? Bagian yang ini coba dinyanyikan. Indonesia tanah airku. Langsung ke sini yang bangunlah gitu. Jiwanya. Lu coba nyanyikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, raganya. Nggih, bangunlah. Nggih. Iya tuh. Nggih laras. Sing kon bangun apa nih sih? Jiwanya dulu. Bangun jiwanya, langit terus itu lagunya. Apa bangun badannya sih? Jiwanya. Jadi wong suwung blank. Bangun menungso itu letak sisi menungso itu berharga ada di jiwa. Oh, berarti Pak Soekarno memberikan satu spirit tersendiri. Lah ya kan paham wong. Ini sebenarnya konsep sederhana bagi para pendahulu kita. Tapi bagi orang sekarang yang kulino apa-apa itu dogmatis, jadi ini terabaikan. Menyadari hal sepele seperti anak kadang kesulitan. Nah ini kita itu harus bangun dulu jiwanya baru raganya. Leres. Ya kan? Kalau orang itu sehat jasmaninya maka raganya sehat. Iya. Sumber mayoritas penyakit berasal dari penyakit hati, penyakit jiwa. Ya. Nggak saiki nek nggo diwalik logikane ngene Mas. Berarti nek sumber penyakit itu adalah dari kejiwaan. Nggih. Nek wong ra duwe jiwa berarti malah nggak loro. Lah ya bisa dibilang gitu. Contohnya apa? Wong edan. Nggih, orang gila. Coba minum banyu selokan sing kotor. Apa itu? Habis itu mencret kayaknya. Orang gila itu tidur di trotoar, dingin, nggak pakai baju. Nggak ada masalah. Dia
biasa. Makanan semua sampah kotor itu. Coba kalau kita orang sehat biasa gini normal. Coba makan makanan ngambil tempat sampah, langsung sakit perut. Karena apa? Wong edan wis ra duwe jiwa, lali jiwa. Alam semesta ini adil. Lah sekarang kalau penyakit itu dari rogo ke jiwa, lah sekarang wong edan rungate edan wis mati. Ya. Jadi wong kuwi begitu edan terus mangan apa masuk semua penyakit, mati. Tapi nyatane wong kemarin wong ya kalau untuk lelucon aja gini ya, apa pernah kita melihat wong edan kena Covid gitu misalnya? Bisa dibilang tidak ada berita. Ya susah nyari kasusnya gitu. Ya. Yun izin kali derek ngerokok. Monggo. Wah, jadi apapun kalau kita itu sedang sakit. Langkah yang pertama, jangan buru-buru kita wah kenapa ya. Jangan. Kita harus merefleksikan, kita harus kontemplasi, mengevaluasi kira-kira penyakit ini dari mana. Oh mungkin karena aku terlalu cemas, karena terlalu galau, terlalu capek pikiran, terlalu stres. Nah, itu akhirnya yang terjadi. Dan hebatnya lagi, kalau kita sudah menyadari bahwa memang penyakit itu kebanyakan atau mayoritas munculnya dari jiwa, ya nanti untuk penyembuhan pun bisa dari jiwa kita mensugesti raga untuk sembuh. Itulah namanya self healing. Self healing, pengobatan sendiri. Kalau orang terapis hipnotis itu ada ilmunya untuk self hipnosis namanya. Itu menghipnotis diri sendiri supaya menghilangkan rasa sakit. Memang ada yang berhasil, ada yang enggak, tergantung penyakitnya kan gitu. Wong obat saja juga tidak semua obat cocok dengan penyakit yang sama kan. Ada yang cocok, ada yang enggak. Karena apa? Banyak parameter, banyak faktor untuk kesembuhan. Termasuk secara metafisik ada hubungan dengan karma. Kan begitu. Obat yang sama, ampuhnya sama, kualitasnya sama, diminum oleh seseorang yang penyakitnya sama, sembuhnya beda, bisa beda karena banyak faktor. Berarti tanpa saya sadari yang saya alami itu saya mengimplementasikan, mencoba menyembuhkan self healing menggunakan sukmo jiwa kawula. Ya, dan itu kalau mau lebih detail mungkin kan biasanya orang bingung. Terus gimana caranya ya mengaplikasikan tadi jiwa kita menyembuhkan raga? Ya kalau saya pribadi yang dulu pernah belajar tenaga dalam, pernah menjadi instruktur tenaga dalam, itu ya cara mengendalikan itu yang paling mudah itu melalui mind power. Jadi mind power itulah nanti yang akan menggiring, akan memetakan, akan menggerakkan, mensugestikan. Ya. Jadi nanti ada spiritual power itu nanti akan dikelola, diarahkan kemana, untuk apa, itu oleh mind power. Maka kalau orang yang sudah punya spiritual power ditambah main powernya sudah kulino, ngempake kulino mengaplikasikan, makanya gampang ngobati orang. Rahayu Kalau cuma spiritual power tapi nggak terbiasa mengolah main power, ya ibaratnya punya senapan bagus tapi cara berdile piye isih bingung. Dua-duanya aja Kang Mas. Ya kan? Apakah ini yang disebut sebenarnya Kang Mas menjelaskan setelah saya laku kasunyatan tadi? Saya sebut bisa ngapunten nggih bahasa novel TS3 ini grand spiritual healing theory and grand spirit mind power and mind spiritual theory. Ya bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah tidak teori lagi, ini sudah praktek. Laboratoriumnya ya kita sendiri, ya pengalaman alam semesta ini. Kalau kita mau mempraktekkan ke orang lain untuk menolong orang, ya sudah, itu tambah laboratorium. Orang semakin sering praktek, maka akan semakin lantip, akan semakin tajam, semakin lihai, semakin pintar, semakin expert. Tapi nek minggu dhewe jarang dipraktekkan, ya nanti lama-lama tumpul. Maka gunakan sarana untuk berdharma itu sekaligus itu akan bermanfaat untuk mengolah, mengasah
kemampuan kita. Jadi jangan pernah merasa rugi. Wong itu kita mengasah diri sendiri kok. Tapi kan bermanfaat untuk orang lain. Itu. Kok tunggal malah Kang Mas agak sedikit lebih dalam atau bukan melebarnya, tapi karena kok ini energi, frekuensi, vibrasinya kok nyambung. Kemarin testimoni dari adik ipar saya, Pak D, ini kita bungah banget loh, Pak D rawuh di Magelang, di adik kandung saya, tapi yang testimoni adik ipar saya. Waktu si Deno, ponaan saya, waktu itu sakit batuk-batuk. Pak D itu kan pas dari Gunung Ungaran kalau nggak salah. Jalannya saya bawa ada daun gitu ya, nemu daun pas saya tirakat di sana. Setelah itu saya minta air hangat. Terus cobalah sak mampune Pak D, kula ndedonga nyuwun teng Gusti Ngamawelas Asih lantaran berkah para eyang pun leluhur. Dah cukup, saya hembuskan, jal Deno, si Dinana namanya. Panggilannya Dina, diminumkan Dina. Ini sudah diminumkan, saya kan pamit sekitar 2 bulan yang lalu. Lah lebaran, Pak D setelah maringi Dina minuman itu nggak sampai 24 jam gitu. Sehari kok langsung reda. 2 hari sembuh total batuknya. Oh, ngono to, Dek Arba namanya, adik saya Tato. Nah, ini Kang Mas tadi menceritakan. Apakah saya nggak menyadari bahwa kadang-kadang walah sak mampu kuluh wong ponakanku mriyang kok testimoni dari ibunya sendiri kok sembuh. Ya, jadi gini loh Mas, yang namanya getaran ketulusan itu kan bisa saja menjalar melalui apapun media. Bisa air, bisa pisang, bisa apa, tinggal kita niatkan. Ambil air putih nih, bening. Ini kan udah dengan ketulusan nih, ada getaran vibrasi ketulusan kita. Apalagi kita wis kulino ngempake yang namanya inner power. Kita aliri sedikit dengan inner ketulusan. Inner power. Dengan ketulusan, keikhlasan itu akan lebih terasa lagi. Ketika diminum efeknya besar. Apalagi ada di sini ada efek dari sugesti. Orang makin percaya kepada kita bahwa kita mampu. Maka belum kita obati pun kadang sudah sembuh. Nah, kalau di sini kita seringkali nolongin orang-orang gratis semua. Pas di jalan mau ke sini itu wah sakitnya bukan main. Begitu masuk rumah sini kok hilang ya? Ada belum diobat? Belum apa-apa. Karena ya itu tadi, kalau kita gunakan tempat hidup kita itu untuk mengvibrasikan getaran-getaran yang positif, yaitu getaran itu bisa abadi. Termasuk rumah ini kalau sudah, makanya kan ada rumah yang auranya surem, ada yang auranya cerah. Bahkan orang sakit pun begitu masuk jadi ayam tentrem, jadi sembuh. Ya ada peran seperti itu dalam kehidupan itu memang ada rumus-rumus seperti itu. Coba rumahnya orang yang suka dengki, iri, jahat, gelapnya. Wah itu kan auranya mengerikan. Gelap. Itu masuk ke rumahnya aja udah. Kadang kita itu mau masuk bertamu ke rumah seseorang, kalau orangnya itu memang ada vibrasi jahatnya, kita kan terkerasa. Wih ini pekat ini vibrasi jeleknya. Ya kita harus persiapkan diri untuk prepare, untuk antisipasi segala kemungkinan. Tapi kalau orangnya nih, ini orang yang punya rumah ini penuh kelas AC, care banget, dharmanya gede. Wah itu begitu masuk vibrasinya kerasa banget. Itu bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan akhirnya kan kita bisa mendeteksi rumah seseorang. Apalagi kok cuman personal, ya gampang. Nah kalau sekarang gini ada 20 orang, semua ngomong pakai mulut mengaku, oh saya baik tulus, ngomong ning ra tak kanggoke, sing tak kanggoke ya getaranmu sing ra mbok ucapke kuwi. Kan gitu. Silahkan mau beralasan, mau berargumentasi bahwa diri Anda itu orang baik. Tapi kan yang saya baca, yang saya dengar itu bukan ucapan mulut. Tapi ucapan getaran nuranimu itu loh yang sangat terasa. Kamu itu jujur apa enggak? Kamu itu sebenarnya punya getaran jahat enggak? Walaupun mulut manis mukanya berseri, tapi hatinya menyimpan jahat. Ya kita kan tahu. Terasa. Tapi ya kita biarkan saja selama tidak mengganggu kita. Nah, kecuali kalau sudah mulai nyenggol, kita harus action. Gampang kok kayak gitu dipukul. Kalau kita mau jahil, kita hantem
pakai inner power dari jarak jauh gampang. Atau dengan hawa murni kayak gitu, kebentur hawa murni bisa jengkelit sakit orangnya. Makanya kita itu sebaiknya kalau mau cari selamat itu ya tebarkan welas asih, getaran hati kita itu supaya vibrasi yang memancar itu positif. Ya kalau kayak gitu kita nggak bisa ngantem, Mas. Dia pun reksa yang dijaga leluhur. Iya, ibarat kalaupun kita ngantem apa? Nggak ada yang layak diantem. Itu sudah hukum alam. Jika Mas, dua pertanyaan terkait ini sebagai penutup. Padahal tadi satu pertanyaan jadi tadi Kang Mas diawali dengan segala sesuatu tergantung niatnya. Ya. Kawula Innamal a'malu binniyat. Ngapunten Kang Mas. Ya, terus saya mau matur niku kedua. Iya. Kalau tak ngerokok Mas. Padahal kalau yang badan dalil tuh ya Mas. Wah, niki Pak Dokter Uwin Tayasu Mirwila. Kudu tetap semangat. Ngapunten niki sedikit. Ini pemirsa, tadi saya merasa ngapunten nggih sok-sokan yang dosen studi Islam, dokter yang mau matur ayatnya totalnya malah jika Mas tak udut riyen niki. Speechless kulo. Waduh nih, malah blank nih pertanyaan. Ya, kan sekali-kali diusilin kayak gitu kan. Kalau di kampus mana ada yang berani ngusilin? Ya, mesti Wong diusilin itu kadang bikin awet muda. Diprank. Iya. Biasa kulo ngeprank Mas. Kalau setakeng gitu kan cepet tua ini kalau diusilin gitu kan. Kita utut riyen. Ya Mas, langsung pertanyaan. Masih speechless kulo. Malah dua aja, yang satu itu belum muncul tadi, baru innamal a'malu binniyat, yang malah ta'assumirohilah itu belum, malah belum ya. Langsung ngalim di. Iya. Tasawufnya. Untuk kita membedakan niat itu tadi antara kareping rasa dan rasaning karep, membedakannya pripun? Nah, ini konkret ini yang dikejar. Berarti tadi belum paham. Atau memang mau konkret lagi? Konkret lagi, Kak Mas. Tadi masih bingung. Kita membedakan niat kita itu benar-benar tulus ikhlas atau ada niat yang penuh tendensi. Nggih, monggo. Wah, langsung geluduk ini. Iya. Itu respon itu. Rahayu. Jadi gini Mas, aku baru mau ngomong kadya guntur, kadya kilat sing muni ya. Kamu wis diwakili guntur kamu. Jagat ageng nggih. Jadi ya kaya ngono kuwi sinyale rasa sejati. Karping rasa itu kayak gitu. Kadya kilat cepat biar gler. Berarti hanya terjadi di detik 1, 2, 3 kaya kamu. Niat yang tulus ikhlas. Jadi kalau sudah 3 detik itu nanti pikiran akan campur. Rasane karep ikut. Yang banyak pertimbangan akhirnya apa? Bingung dewe. Persis KLX tadi. Nah iya, bingung itu ya karena itu tadi. Karena ragu-ragu bingung. Sama kuat. Antara neng karep dan rasa itu sama kuatnya. Melu ngendi bingung. Makanya kalau mau gampang ya coba tadi detik pertama, kedua, ketiga aku tadi mikir ndi milih apa ya? Langsung diulang lagi, diinget-inget. Oh, ngoten Kang Mas. Nggih. Pas tadi aku madeg ngono mau terus kepising tak rasai aku kudu piye. Badhe sowan Kang Mas. Nah, nah berarti itu. Tapi kalau sudah lewat dari 3 detik, cuman 3 detik loh Mas. Makanya kadya kilat. Suara hawa, pikiran langsung bisa mempengaruhi. Kuwi meng nyusup segitu sumusuping rasa jati. Itu kan saat kadya kilat tadi sumusup ing rasa jati meng kecelap 3 detik wis ya ning kuwi petunjuk. Kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Kok ngapunten Kang Mas konkret nggih? Konkret nih. Jagat ageng, jagat alit, jagat langit. Iya, Pak. Dan tadi memang ketika 1 detik saya aturannya belok kiri, proses menuju ke perempatan itu dia maksimal juga 3 detik. Pas 1, 2 saya ingat Lewat detik wis lewat perempatan. dan saya terus diingatkan, didhawuhi selama Sabtu. Nah, pas KLX itu belok kiri.
karena kan jaraknya pendek perempatan itu. Dan saya kan banter motornya. Nah, ya kayak gitu itu. Iya Kang Mas. Konkret, detail, spesifik, tembus menika. Wonten ing mana? Saestu. Karena laku rumiyin. Praktek dulu. Nyuwun penjelasan.